3 ya. Setelah kemarin Ibu sudah menjelaskan bab 2 tentang tekanan dan bab 1-nya tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, Ibu harap kalian masih sabar ya dengan kasus seperti ini, dengan keadaan seperti ini. Kita sama-sama bete, sama-sama kesel ya, kita semuanya pada pengen masuk sekolah. Nah, Ibu harap kalian maklum ya. Sekarang Ibu akan masuk ke bab 3 atau bab selanjutnya tentang sistem pernafasan manusia. Nah, kalian tahu apa itu bernafas? Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan bernafas? Bernafas yaitu, ada yang tahu nggak? Nah, mungkin kalian waktu SD sudah tahu ya. Bernafas adalah menghirup oksigen atau O2 ya, dan mengeluarkan karbon dioksida. Ini adalah proses bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ketika kita bernafas, sebelum kita mengeluarkan karbon dioksida, di sini ada terjadi proses yang disebut dengan respirasi. Ya, proses respirasi atau proses pembakaran zat makanan. Untuk apa proses respirasi ini? Yaitu untuk menghasilkan energi, ya, untuk menghasilkan energi. Energi dibutuhkan untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan aktivitas kamu sehari-hari ya. Yang biasanya kamu dari rumah aktivitasnya yaitu dari rumah berangkat ke sekolah. Nah, itu ya, itu adalah proses pernafasan, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ini kalau pada manusia, kalau pada tumbuhan berbeda ya Nak ya. Nah, yang akan Ibu jelaskan di sini adalah tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, sekarang Ibu lanjut ke alat atau organ pernafasan pada manusia. Alat atau organ pernafasan pada manusia ini yang pertama ada hidung, yang kedua pangkal tenggorokan atau laring, yang ketiga batang tenggorokan atau trakea, yang keempat cabang batang tenggorokan bronkus, yang kelima paru-paru. Nah, kalau di LKS kamu ada menyebutkan Bu ada 6, gak apa-apa, ada 6 di sini nih, dia masuk di sini setelah hidung itu di sini ada faring, ya ada 6 berarti, tapi Ibu lebih spesifikasi lagi ada 5 ya. 5 boleh betul, 6 juga boleh betul ya. Nah, sekarang yang pertama adalah hidung. Nih, di hidung ketika kamu menghirup udara, menghirup oksigen ya, pertama kali yaitu melalui hidung ya. Di hidung kamu menghirup oksigen di mana? Gitu nggak? Enggak kan? Tapi terasa oleh kamu sendiri ya, tidak usah kamu ngos-ngosan. Nggak usah, itu paling kalau kalian sedang dalam keadaan capek ya. Nah, sekarang kita masuk ke hidung ya. Hidung, kita lihat di hidung ini terjadi di hidung ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah rambut hidung. Yang kedua terjadi ada selaput lendir. Dan yang ketiga adalah di sini untuk melembabkan ya, terjadi proses melembabkan. Nah, kita lihat, kamu lihat di sini, ini adalah gambar hidung, ya, hidung kita lihat. Ketika kamu bernafas, ya masuk ke sini masuk, ya. Nah, dari sini masuk ke hidung kamu, ini ya. Terus dia masuk di disaring. Di sini kan di hidung kamu itu ada rambut hidung. Rambut hidung itu adalah fungsinya untuk menyaring kotoran yang masuk ketika kamu menghirup oksigen. Kan ketika kamu menghirup udara, menghirup oksigen, ya, itu kamu nggak tahu semua udara yang kamu hirup itu bersih atau tidak. Nah, sekarang kan apa? Kenapa kamu suruh pakai masker? Karena udara yang kamu hirup itu mengandung virus apa tidak? Kamu tidak tahu kan? Nah, virus yang sekarang itu adalah virus yang berbahaya. Ya, makanya kamu suruh pakai masker untuk supaya menutupi si virus itu tidak masuk. Kalau udara kotor masih bisa disaring oleh rambut hidung, ya.
Nah, terus dari rambut hidung ada lagi yang ada selaput lendir. Kalau kamu suka pegang hidung kamu suka agak lembab-lembab, itu adalah selaput lendir dan dilembabkan di sini. Terjadi prosesnya di hidung, ya, dilembabkan. Nah, Bu, kalau gimana kita tahu kalau udara itu bersih atau kotor yang kita hirup? Contohnya gini deh, nah, kamu naik motor di belakang mobil tronton yang asapnya ngebul, asap ngebulnya hitam gitu, ya. Nah, ketika kamu menghirup udara itu kamu nggak mungkin bisa pilih-pilih kan, wah ini mah asapnya banyak ininya, knalpotnya hitam, tidaklah ke sebelah sini, itu nggak mungkin. Tapi kamu menghirup di situ aja. Ketika kamu menghirup, setelah kamu menghirup disaring oleh rambut hidung itu, kamu akan sadar ketika kotoran kamu, ya, atau kamu bilang upil kamu, upilnya akan menjadi hitam. Itulah udara yang kotor. Paham? Ya, dari hidung kemudian masuk ke faring, ya, dari faring. Di LKS kamu ada masuk ke faring. Nah, lihat itu di LKS kalian, ya. Faring setelah udara melewati rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan saluran penghubung antara rongga hidung dan tenggorokan dengan panjang ukuran kurang lebih 12,5 sampai 13 cm. Nah, faring merupakan saluran pertemuan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Kita buka ya faringnya ya. Faring itu terdapatnya di mana? Di tenggorokan. Nah ya. Nah, di sini faring masuk sini sebentar. Nah, kita lihat faring itu mana nih? Faring ini nih. Faring nih. Tuh, faring atau tenggorokan. Nah, faring ini di dalam faring ini ada yang disebut dengan katup tenggorokan. Nih, katup tenggorokan atau disebut dengan epiglottis. Ya, epiglottis ini adalah fungsinya sebagai sekat pemisah antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Ya, nah dia yang memisahkan di katup ini. Nih, dia akan membuka dan menutup. Kalau kamu makan, dia akan menutup saluran pernafasan. Supaya apa? Supaya tidak kesedap kamunya. Jadi dia membukanya saluran pencernaan. Ya, Bu, kalau kamu lagi makan tadi saluran pernafasan yang ditutup, ya. Tapi kalau kamu lagi tidak makan, dia akan membuka dan menutup sendiri, itu udah otomatis ya. Nah, kenapa terjadinya kesedap? Kalau kamu makan sambil ngomong, itu kenapa? Karena si epiglottis ini akan membuka sendiri, mah. Dia tidak bekerja, kamu makan sambil ngomong. Jadi epiglottisnya istilahnya kalau kata orang mah bingung, ya. Jadi dia membuka. Nah, makanan masuk, kesedaplah kamu. Ya, itu yang disebut dengan tersedap. Nah, ini dari faring. Nah, dari faring kemudian masuk ke dalam laring, ya. Dari faring itu adalah masuk ke dalam laring atau bakal tenggorokan atau laring. Nih, kita lihat laring itu yang mana? Ini laring nih, Nong. Kalau tadi ini ya. Ini adalah apa namanya tadi Ibu bilang? Epiglottis atau katup tenggorokan ini yang warna ungu ya. Terus kalau ini adalah faring. Dari faring tadi bernafas masuk ke dalam laring, ya. Nah, dari laring, di laring ini terdapat apa, Bu? Di laring itu, laring kita lihat di laring ini ada apa? Setelah melewati faring, ya, nafas atau udara kalian, udara yang kamu hirup itu masuk ke dalam laring, ya. Laring adalah persimpangan rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan, ya, nah ya. Dari pangkal tenggorokan atau laring, udara masuk ke batang tenggorokan atau trakea. Nah, di sini di dalam dari sini ya, dari laring ini dia terus kemudian masuk lagi dari laring masuk ke batang tenggorokan atau trakea. Ya. Nah, trakea apa sih trakea itu? Trakea yaitu dia terjadi adanya di dalam tuh trakea ini. Ini adalah trakea, ya, atau batang tenggorokan. Nah, tadi pertama kamu bernafas, menghirup oksigen, pertama adalah disaring oleh rambut hidung, ya kan? Udara yang kamu hirup itu belum tentu bersih. Disaring tuh udara kotornya oleh rambut hidung dan selaput lendir, dilembabkan di situ. Kemudian masuk ke faring, dari faring masuk ke laring, dari laring masuk ke trakea.
Nah, di trakea ini adalah cincin-cincin tulang rawan bentuknya. Nah, nih, dia cincin-cincin tulang rawan. Di trakea ini juga, nah, terdapat yang disebut dengan silia. Silia itu adalah rambut getah. Ya, silia itu adalah rambut getah. Dia akan, kalau kamu mau merasakan, kamu pegang tenggorokan kamu, ya, kamu bersuara sekecil apapun, di sini ada yang disebut dengan pita suara juga di sini. Nah, dia akan bergetar ketika kamu bersuara. Tapi kalau kamu cuma mangap-mangap aja, dia nggak bergetar. Tapi kalau kamu bersuara sekecil, nah, itu ada getarannya di sini. Nah, di sini ada silia atau rambut getar. Fungsinya adalah untuk menyaring udara kotor lagi yang tadi tidak tersaring oleh hidung. Yang di hidung tidak tersaring, ya, masih lewat nih udara kotornya masuk ke sini, disaring oleh silia yang terdapat di trakea. Bu, ketahuannya gimana Bu kalau ada udara kotor? Biasanya kalau udara kotor masuk ke trakea, dia akan menolak. Dengan kamu lagi tidak pilek, tidak batuk, tiba-tiba kamu bersin, ya kan? Hacis, kata kamu gitu. Nah, itu adalah sebetulnya ada kotoran masuk. Atau tiba-tiba kamu batuk, ada kotoran masuk ke dalam trakea, ya, karena dia akan menyaring. Nah, si silia ini kalau ada kotoran masuk, dia akan menolak dengan bersin tadi. Paham ya, Nak ya? Nah, selanjutnya dari trakea kita masuk ke cabang batang tenggorokan atau bronkus. Kita buka lagi ya gambar selanjutnya ya, Nak ya. Nih, batang tenggorokan. Tadi ini trakea. Nah, dari trakea masuk ke sini ya. Ini ada bronkus ya. Bronkus di sini ya, percabangan di sini bronkus. Itu bronkus kanan nih, bronkusnya yang ini nih. Nah, ini ketutup oleh paru-paru ya, Nah ya. Sebelum ke paru-paru itu adalah bronkus. Nah, ini adalah paru-paru tadi. Di bronkus tidak ada yang istimewa, dia hanya persimpangan sebelum masuk ke dalam paru-paru. Yang terakhir adalah paru-paru atau bahasa Latinnya adalah pulmo. Ya, paru-paru pulmo atau pulmo. Nah, paru-paru manusia itu ada dua, Nak. Ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri. Nah, di sini paru-paru ya, paru-paru kanan itu terdiri dari 3 gelambir. Ada 3 bagian paru-paru kanan. Dia ada 3 gelambir. Sedangkan kalau paru-paru kiri hanya ada 2. Ya, bedanya itu. Paru-paru kanan ada 3, paru-paru kiri ada 2. Ya. Nah, paru-paru ini kan merupakan organ tubuh yang sangat lunak. Ada selaput tipis yang membungkus paru-paru. Disebut dengan pleura. Pleura adalah selaput tipis yang membungkus paru-paru, ya. Jadi karena paru-paru ini organ sangat lunak. Nah, paru-paru di sini, di bawah paru-paru di sini, nah, di sini ini ada yang disebut dengan diafragma. Apa sih Bu diafragma itu? Diafragma, ya. Diafragma. Diafragma adalah sekat, ya, sekat yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Coba kalau kamu ketika kamu menghirup udara atau inspirasi, proses inspirasi ketika kamu menghirup udara, ya, paru-paru kamu membesar, ya, diafragmanya akan menekan rongga perut. Jadi kamu menghirup, kamu praktekkan, perut kamu itu akan kencang. Paham ya, Nak ya? Nah, paru-paru yang kamu lihat itu, Nak, tidak seperti ini, Nak, refleks seperti ini. Ada paru-paru ini, ada yang disebut dengan alveolus. Alveolus, ya. Alveolus itu apa, Bu? Alveolus itu adalah alveolus itu sama aja ya. Gelembung-gelembung kecil yang terdapat di dalam paru-paru. Seperti apa, Bu? Nih, seperti ini, Nak, bulat-bulat tuh. Nah, paru-paru itu sebetulnya ini, Nak. Jadi dia kumpulan seperti buah anggur. Kalau dia diperkecil lagi ya, Nah ya, didekatkan lagi. Jadi paru-paru itu seperti bulatan-bulatan buah anggur. Kalau yang kanan itu ada 3 kumpulannya seperti ini. Kalau yang kiri itu hanya ada 2. Paham ya, Nah ya? Nah, itu adalah tadi sebelum ke alveoli Ibu sudah bilang di sini ada sekat diafragma. Fungsinya adalah untuk
penyekat sebagai pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Paham ya Nak ya? Nah, itu tentang sistem pernafasan sudah Ibu jelaskan semua, alat atau organ pernafasan yang ada di sini. Mudah-mudahan kamu paham ya untuk pertemuan kali ini. Untuk tugasnya ya, Ibu kasih tugas ya Nak ya. Tugasnya adalah membuat poster tentang lingkungan hidup, tentang pernafasan ya Nak, tentang pernafasan. Jadi kayak yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti posternya itu kamu buat ya di kertas gambar ya, kertas gambar. Digambar sama kalian seperti dilarang merokok. Jadi kamu di situ ada gambar rokok atau apa ya, dilarang merokok karena rokok merugikan kesehatan. Cari tentang kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan, tapi dia dibuat posternya. Paham ya? Itu tugasnya. Dikumpulkannya hari Kamis, besok, Kamis depan. Kalau sudah selesai, Jumat ya, paling telat hari Jumat ya. Ditunggu di meja Ibu. Ya, paham ya Nak ya? Membuat poster tentang kelainan sistem pernafasan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Paham ya? Dibuat sebagus mungkin, digambar, diwarnai sebagus mungkin. Oke? Karena kenapa Bu? Karena kita sekarang kan sedang seperti ini nih. Sedang COVID seperti ini yang berkaitan dengan pernafasan. Paham ya Nak ya? Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Untuk pertemuan ini Ibu rasa cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.